Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman semua, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu bakal ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Rici Tri Mulyani, Sita Putri Shania, Suci Agnielza Putri, Hadir, Bu. Wafi Yudini, Hadir, Bu. Zahra Nur Faidah Tanjung. Hadir, Bu. Oke, berarti kalian hadir semua ya hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk melatih fokus kalian semua. Semuanya diharapkan untuk berdiri ya. Jadi clue ice breaking kita pada hari ini adalah kalian melakukan apa yang kalian dengar, bukan melakukan apa yang kalian lihat. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Langsung saja kita mulai ya. Pegang mata, pegang kepala, pegang telinga. Oke, berarti semuanya sudah fokus ya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang menulis cerpen. Kalian bisa melihat slide yang sudah Ibu tampilkan di proyektor yang ada di depan. Sebelum kita membahas mengenai menulis cerpen, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi dasar untuk kalian menulis cerpen pada hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih pengertian cerpen? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, pada Zahra yang kedua, silakan Zahra untuk menjawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Ibu. Saya perkenalkan, saya Zahra Nur Faidah Tanjung dengan nomor urut
gambar yang disajikan dengan memperhatikan struktur cerpen dan kaidah kebahasaan yang tepat. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan proyek kalian pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar beserta cerpen terkait gambar tersebut. Ibu mau salah satu dari kalian ada yang membacakan cerpen yang sudah Ibu siapkan. Apakah ada di antara kalian yang ingin membacakan cerpennya? Oke, Ricci, silakan. Oke, kita berikan apresiasi kepada Ricci ya. Dari cerpen yang sudah dibacakan Ricci, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijenia dengan nomor 22. Saya ingin bertanya, apa pesan moral dari cerpen Danau di Kaki Gunung itu? Oke, Ricci, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Jadi, pesan moral dari cerpen Danau di Kaki Gunung ini ialah kesadaran diri kita untuk menjaga lingkungan dan juga perubahan bisa terjadi dari hal kecil yang dimulai dengan niat baik. Bagaimana, Sinta? Baik, terima kasih kepada Ricci yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya cukup paham. Oke, kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Ricci semuanya. Silakan Ricci duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Jadi, proyek kita pada hari ini adalah membuat cerpen berdasarkan gambar yang kalian lihat. Ibu sudah menyiapkan 2 gambar untuk masing-masing kelompok. Kalian akan membuat cerpen berdasarkan gambar yang sudah Ibu berikan. Baik, Ibu akan memberikan masing-masing kelompok sebuah gambar. Lalu kalian harus mengembangkan gambar ini menjadi sebuah cerpen berdasarkan imajinasi dari gambar yang kalian lihat. Jadi ini gambar buat kelompok 1 dan ini gambar buat kelompok 2. Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit untuk menyelesaikan cerpen tersebut. Setelah 30 menit, kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Baik, langsung saja dimulai dari sekarang diskusinya. Kalian harus menyiapkan cerpen ini dalam waktu 30 menit, kemudian mempresentasikannya ke depan. Baik, Bu.
Baiklah anak-anak semuanya, 30 menit telah berlalu. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kelompok pertama yang akan tampil adalah kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menjadi kami membacakan hasil kami. Cerpen kami yaitu Kebun Teh di Atas Bukit. Setiap akhir pekan, Edo dan keluarganya pergi ke kebun teh di atas bukit yang tidak jauh dari kota. Kebun itu luas dan hijau, dengan barisan tanaman teh yang rapi. Udara di sana sejuk, angin berhembus bulan, dan aroma daun teh segar memenuhi udara. Dari atas bukit, Edo bisa melihat hamparan hijau yang luas seperti Madani. Suatu hari saat asik berjalan di antara pohon teh, Edo terpisah dari orang tuanya. Ia berjalan terlalu jauh karena ingin mengambil gambar kupu-kupu. Dan tanpa sadar masuk ke bagian kebun yang asing baginya. Edo mulai panik karena tidak tahu arah kembali dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Setelah beberapa menit kebingungan, Edo mengingat pesan ayahnya untuk tetap tenang jika tersesat. Ia pun memutuskan untuk duduk di tempat yang teduh dan menunggu. Tak lama kemudian, suara ayahnya terdengar memanggil. Edo segera membalas dan mereka pun bertemu kembali. Ia belajar pentingnya berhati-hati dan tidak menjauh dari rombongan saat berada di atas. Sekian cerpen yang kami buat. Apakah ada yang kurang jelas dari teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya tentang cerpen kami? Ayo, silakan anak-anak, ada yang ingin bertanya? Oke, langsung. Saya Wafi Dini dari kelompok 2 ingin bertanya, siapakah tokoh utama dalam cerpen Kebun Teh di Atas Bukit dan bagaimana alur cerita lengkap? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Edo. Nah, alurnya dalam cerpen ini yaitu alur maju yang dimulai dari Edo yang menikmati pemandangan, kemudian tersesat karena berjalan terlalu jauh dan menemukan jalan keluar setelah bertemu ayahnya kembali. Baik, apakah kelompok 2 sudah mengerti atas jawaban yang saya berikan? Saya sudah cukup paham dengan jawaban yang kelompok 1 berikan. Terima kasih. Oh, baiklah, sekian presentasi dari kami atas tugas cerpen hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih. Oke, kita apresiasi dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh duduk kembali ke kursinya. Terima kasih dulu. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan cerpennya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk membacakan hasil cerpen yang kami buat. Cerpen kami berjudul Senja di Sawah Desa. Di sore hari, Nadia senang berjalan-jalan ke area persawahan di belakang rumah neneknya. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi oranye keemasan. Pemandangan sawah yang membentang luas dengan latar gunung jauh terlihat begitu indah. Angin sore membuat padi bergoyang lembut seperti ombak. Namun hari itu, Nadia berjalan terlalu jauh tanpa sadar. Langit mulai gelap dan ia tak tahu jalan pulang. Ponselnya mati dan suasana mulai sepi. Ia merasa takut karena hanya terdengar suara jangkrik dan sama-sama aliran air di selokan sawah. Untunglah seorang petani tua yang biasa bekerja di sawah melihat Nadia dan bertanya apakah ia tersesat. Nadia mengangguk dan mengikuti petani itu pulang. Ia merasa lega dan berterima kasih. Sejak itu Nadia selalu berpamitan dan memberitahu rute perjalanannya saat pergi berjalan-jalan. Sekian cerpen yang saya bacakan. Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Saya Boleh, silakan. Saya ingin bertanya, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerpen Senja di Bawah Desa?
pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya Ici. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerpen Senja Sawah Desa ini adalah pentingnya untuk memberitahu orang tua atau orang lain tentang tujuan dan rute perjalanan kita saat berpergian, agar tidak tersesat atau mengalami hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kelompok 1? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Kelompok 2 boleh duduk kembali ke tempatnya. Ayo. Wah, bagus-bagus semua ya cerpen yang anak-anak bikin. Untuk cerpen yang kalian bikin itu sudah memenuhi standar tulisan cerpen, mulai dari pembahasan cerpen hingga struktur cerpen yang dimulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya ibu ingin bertanya nih, seru nggak membuat cerpen hari ini? Seru. Tema apa sih yang kalian suka ketika menulis cerpen? Petualangan. Kemuliaan. Wah, keren ya. Luar biasa sekali ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks puisi. Kalian bisa membaca mengenai materi-materi yang ada di buku siswa untuk persiapan pembelajaran kita berikutnya. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi